Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an kal utrajah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun walladzi la yaqra'ul Qur'an kat tamrah ta'muha thayyibun wa la riha laha wa mathalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa mathalul fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hamdalah ta'muha murrun wa la rihalah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat Ansor dimanapun berada rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara kita banyak yang lupa, lalai untuk ingat kepada Allah. Tetapi sifat Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat, nikmat, maunah kepada kita. Bahkan terkadang ada di antara kita yang dengan terang-terangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan Rahman, sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rahmat, nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita sebagai satu jalan, satu wasilah untuk menjadi hamba-Nya Allah yang bersyukur atas karunia-Nya, dan pada akhirnya menjadi makhluk, menjadi hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang selamat baik di dunia dan akhirat. Shalawat dan salam mudah-mudahan taatur dumateng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berharap mudah-mudahan kita semua dikelompokkan, digolongkan kepada golongan orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ansor rahimakumullah dimanapun Anda berada, bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Kita bersyukur kepada Allah di mana kita diberikan kesempatan berkali-kali bertemu pada bulan yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan untuk bertemu kembali pada bulan Ramadan ini pada tahun-tahun yang akan datang. Bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, di mana pada bulan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan way of life, pedoman bagi kita kaum muslim untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setiap bulan Ramadan ini banyak peringatan nuzul Quran yang dilakukan sebagai bentuk syiar agama Islam itu sendiri. Tetapi apakah dengan peringatan nuzul Quran ini sudah mampu menjadikan hati kita, menjadikan perilaku kita menjadi perilaku yang Qurani? Sudahkah dengan peringatan nuzul Quran ini menjadikan kita gemar membaca Al-Quran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh dalam muqaddimah saya tadi, mengelompokkan orang yang membaca Al-Quran dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang mau membaca Al-Quran dan mau mengamalkan Al-Quran, sehingga dengan bacaan Al-Quran ini mampu masuk ke dalam hati yang terdalam, sehingga menjadi satu perilaku yang Qurani. Ini adalah kelompok yang pertama, digambarkan sebagai Rasulullah sebagai utrojah, sebagai buah yang harum dan buah yang bagus, yang nikmat rasanya, yang lezat rasanya. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang mana tidak gemar membaca Al-Quran, tetapi nilai-nilai dalam Al-Quran digunakan, diamalkan dalam setiap sehari-hari. Kelompok ini
diibaratkan oleh Rasulullah ibarat buah kurma yang rasanya nikmat, faedahnya banyak, tetapi tidak memiliki bau sama sekali. Kelompok yang ketiga adalah kelompok fajir, kelompok orang yang durhaka, kelompok orang yang munafik, yang pandai membaca Al-Quran. Bahkan di antara mereka ada yang hafal Al-Quran, tetapi perilakunya tidak mencerminkan perilaku Qurani. Karena Al-Quran yang dibaca, sekedar dibaca di bibir saja, tidak masuk di dalam sanubarinya. Sehingga orang yang bersinggungan dengan mereka, banyak yang merasa kecewa dengan sikap dan perilaku mereka yang suka meremehkan, suka menghujat, dan suka mencelakai orang lain. Al-Quran hanya dijadikan sebagai kamuflase belaka. Kelompok yang keempat adalah kelompok orang durjana, kelompok yang tidak mengenal Al-Quran sama sekali dan tidak mengamalkan Al-Quran sekali. Sahabat Ansor yang berbahagia, dari keempat kelompok ini, dalam momen peringatan nuzul Quran ini, mari kita muhasabah. Ibda binafsik. Ibda, mulai dengan diri kita sendiri-sendiri. Kita masuk dalam kelompok yang mana? Kalau masih dalam kelompok yang keempat, na'udzubillah. Kelompok yang ketiga, na'udzubillah. Kelompok yang kedua, dan kita berusaha untuk menjadi kelompok yang pertama yang gemar membaca Al-Quran sekaligus mentadabburi apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan kita jadikan sebagai perilaku kita, perilaku yang berakhlakul karimah, perilaku yang Qurani, perilaku penebar rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sedikit yang bisa saya sampaikan ini terkait dengan keutamaan orang-orang yang mau membaca Al-Quran ini mampu menginspirasi kita, mereformasi diri kita ke dalam kelompok yang berperilaku Qurani. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.